ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Hari ini di apartemen saya ini, kemarin ada yang bilang, oh jangan-jangan apartemennya udah dijual. Gak ada, saya punya unit di sini 4 kamar di tower C, di tower B itu juga saya punya, ya, dan dikontrakin. Coba cek ke anak-anak itu, tutup pintunya. Ya, berisik. Dek, tolong dek. Dek, berisik itu berisik. Jadi, ntar yang live kan? Enggak. Nah, kalau live kasih tahu. Nanti kita salah ngomong lagi. Enggak live, Dok. Hah? Live 3 Ulangin lagi, udah. Gimana itu? aman-aman dong. Gak apa-apa, ulangin Aman, aja. aman. Ulangin aja dulu, ulangin dulu dah. Ya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media yang saya hormati. Hari ini ada banyak media yang meminta wawancara di seputaran beberapa terkait dengan Loli, laporan saya terhadap Nikita Mirzani yang melakukan penganiayaan, kemudian terkait dengan yang katanya turun gunungnya Hotman Paris di kasus ini, itu yang saya tunggu. Kemudian keterlibatan adik saya Fitri Salhuteru dan Isa Zega yang katanya juga bekerja sama dengan saya, dan hal lain yang saya pikir bisa kalian tanyakan. Nah, saya di kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada netizen yang sudah hampir 100%, hampir ya, 100% memberi dukungan kepada saya dan tim dalam menangani berbagai perkara termasuk Loli. Memang berat menjadi seorang public figure. Saya butuh waktu 2,5 tahun lebih untuk merecovery begitu masifnya dulu upaya untuk menjatuhkan saya. Alhamdulillah hari ini berhasil dengan baik. Oke, silakan, apa yang mau ditanya? Oke Bang, terkait mungkin keadaan Loli yang sudah dipindahkan ke RSCO seperti apa, dan mungkin cerita sedikit kemarin bawa Loli ke RSCO. Terima kasih. Alhamdulillah tadi malam saya, kemudian Bu Ade, istri saya, kemudian dari Kementerian PPA Republik Indonesia, kemudian dari KPAI, kemudian dari unit PPA Polres Jaksel, dalam hal ini Ibu Kadit langsung, adik saya Citra, kemudian Kasubdit, penyidik, kita sudah mengantarkan Loli ke ruangan khusus yang sangat representatif. Kenapa saya katakan sangat representatif? Karena tempatnya benar-benar nyaman menurut saya ya, dan dia seluruh keperluannya di cover oleh negara, dalam hal ini Kementerian PPA. Jadi tempatnya tersebut pun namanya ruangan VIP. Jadi saya nggak mau sebut nama ruangan VIP. Di situ dia ada CCTV, dipantau pergerakan dia dalam kamar. Ada beberapa ruangan di cover, dipantau ya. Kemudian di situ difasilitasi dengan tempat tidur yang nyaman. Saya sudah masuk ke dalam, Bu Ade masuk ke dalam, penyidik masuk ke dalam, Kemen PPA masuk ke dalam, dan pihak rumah sakit juga masuk ke dalam. Di situ ada tempat tidur yang nyaman, kamar mandi yang bersih, tong sampah, televisi, kulkas, dan satu lemari kecil. Saya kira sudah sangat
nyaman. Walaupun Loli masih ngomong, Om, ini gimana? Saya gimana nih ruangannya? Apakah dikunci saya dari luar? Karena kenapa kamu begitu? Udah bukan itu, saya trauma. Soalnya saya dulu di tempat nikmin itu sering pulang ke kamar. Ini dia trauma. Saya nggak mau dikunci dari kamar. Saya pergi keluar. Saya omongilah dengan penjaga dan petugas rumah sakit, rawat. Ya. Karena dia akan dicek psikologinya, akan dilakukan asesmen, nanti akan terlihat perkembangannya, progresnya seperti apa, baru nanti dimusyawarahkan lagi dengan lembaga terkait dan akan dikomunikasikan ke saya. Jadi tempat itu amat sangat representatif dan menurut saya akan merecovery pikiran dia. Dan setelah saya sampaikan, Loli, Om sudah berusaha melakukan yang terbaik dan ini hasilnya. Kalau Loli masih merasa ini kurang, Om kemampuannya cuma ini. Tapi kalau kita lihat dari hotel, ini sudah hotel bintang, minimal bintang 2. Ya dong, ada TV-nya, ada AC-nya, ada kulkasnya, kamar mandi sendiri, tong sampahnya, tempat tidur. Kalau dalam rumah sakit, saya kira ya memang layak VIP. Nah, enggak sih Om, cuma trauma aja. Jadi gimana Om? Ini dikunci nggak dari luar? Enggak. Oke, aman. Pertanyaannya, ini kan satu blok. Apakah boleh orang masuk seperti orang dalam rumah sakit? Enggak. Di situ juga ada besi pembatas. Dan itu juga tidak bisa orang lalu lalang. Jadi kebutuhan dia on call 24 jam. Perawat ada, security ada. Kalau dia ada gangguan, misalnya dia di dalam melakukan aktivitas tidak baik juga nampak di CCTV. Tapi hebatnya Loli, Om, aku kan berhijab. Bagaimana kalau aku buka hijab? Nanti enggak, nanti saya kan perempuan rata-rata saya ingatkan, tolong ya jangan. Kamu yang penting pakai apa? Tidur oke. Oke, kamu sholat ya Om. Nah, terus Om saya nggak ada odol gigi, saya nggak ada sikat gigi, saya nggak ada sabun, saya nggak ada sampo, bayangin, saya nggak ada anduk. Dan ini dibuka bersama-sama. Saya nggak bisa datang sendiri kalau nggak ada PPA, kalau nggak ada penyidik, unit PPA, kalau nggak ada KPAI, nggak bisa. Polisi juga nggak bisa, harus ada juga di sana. PPA harus ada juga saya. Begitu juga dengan yang lain, yang bisa ke sana itu anytime itu hanya perawat dan Kemen PPA untuk melakukan tes psikologi. Ingat ya, tes psikologi, memperbaiki psikisnya. Nah, selama ini di safe house bukan malah memperbaiki psikisnya, dia malah tambah stres. Nah, jadi begini, Loli itu lari itu dari safe house, dia ada migrain, dibawalah ke puskesmas, kumat, dan dia stres, akhirnya dia lari. Kembali ke rumah sakit Polri. Kenapa dibawa ke rumah sakit Polri? Karena tawaran dari Loli dan saya sebagai perwakilan dia yang sudah dianggap sebagai orang tuanya dan istri saya. Cuma dua opsinya. Kalau enggak dia tak mau. Lebih baik mati katanya. Satu, saya tidak mau ke safe house lagi. Lalu kalau saya mau ditempatkan dua, di tempat Om Rasman, Tante Ade, atau di tempat lain. Kalau enggak saya mau, kan berat. Lalu kemudian saya harus sampaikan itu, karena saya bertindak sebagai orang tua dia, bukan pengacara dia. Jadi soal ini soal para kita perlu memberikan edukasi hukum, jam terbang, tentang apa kau? Kau bilang aku nebeng di kasus-kasus, kau yang nebeng.
Jadi di kesempatan ini saya bilang, Tuhan itu adil. Mudah-mudahan Allah memberi kemuliaan, menjaga saya di sang saya. Sekarang menurut saya, maaf ya, Fahmi, kau sudah nggak kuat menghadapi kasus ini sendiri, bro. Kenapa saya bilang nggak kuat? Karena kasus ini makin panjang. Jadi kau pakai itu di Nikita Mirzani, jam terbangnya si Hotman itu katanya gabung kalian baru head to head sama Rasman. Ya dong. Kan dia bilang Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kadipropam, periksa Fadel, periksa ada hubungan. Sok teu kau. Itu nggak boleh. Dia masih anak di bawah umur. Apa sih hebatnya kawan, nggak ngerti dia. Ada saya sebut kepada media dan kepada kalian semua bahwa saya pengacara dia. Terus penyidik itu bodoh. Emang goblok penyidiknya. Mulai dari Kapolres, Akpol semua itu. Ada penyidik yang sudah perwira juga, ada yang walaupun dia sejabat, jago semua bos. Emang kita tahu apa? Saya tidak memposisikan diri sebagai lawyernya Loli. Saya adalah perwakilan keluarganya dari Loli. Karena dia bilang sudah tidak ada keluarganya. Baik dari NM, Nikita Mirzani kata dia Nikmir, baik dari adiknya NM, baik dari kakaknya NM. Dan dia kita tanya orang tuamu di mana? Dia bilang, Om saya sampai ini nggak pernah ketemu dengan orang tua saya yang laki-laki. Kata mama saya ada darah Jepangnya. Terus dia bekas ini yang pekerjaannya kurang elok. Saya nggak mau ungkap. Nah jadi supaya seru, supaya Fadel menurutnya si Hotman ini harus masuk, ya kau masuk ke dalam. Tadinya kalau orang ini berantem nih kan, ya sudah masuk, kan sudah ngomong di Instagram. NN, cepat NN, kau datang kasih kuasa. Perlu, ya. Kemudian siapa lagi? Kasus, apalagi maksud saya? Kasus laporan saya ke Nikmir, KNN, penganiayaan. Ini saya sudah bentuk tim, masuk ke Hotman, baru head to head di luar pengadilan. Kan seru, supaya jangan cuap-cuap. Turun gunung lah, naik sungai lah, hanyut lah, mungkin begitu barangkali udah kau masuk. Kenapa? Supaya terlihat kualifikasi keilmuan masing-masing dan sejauh mana dia mengatur strategi versi dia, strategi versi saya. Kalau di kasus Fadel dan Loli, laporan NM, saya hakul yakin memang tak bisa lagi dipaksakan karena ini harus case close, bos. Kenapa saya bilang case close? Sebab Loli sudah bercerita semua. Baik ketika dia diperiksa di Polda Metro yang dilaporkan NM saya membuka data pribadi anak di bawah umur, baik juga di Polres. Satu, dia tidak pernah. Dia bilang, Om, saya tidak pernah hamil. Yang kedua, Om, saya tidak pernah aborsi. Yang ketiga, Om, saya nggak pernah berhubungan badan dengan Fadel. Berikutnya, Om, yang ambil perawan saya, ini orangnya. Diomongin, Om, selama saya di UK begini. Dari keterangan dia dan yang disampaikan Fadel, sinkron. Yang disampaikan Mama Eda atau Eda dan Ibu Juliana, sinkron. Dan dia yang bilang, saya yang suruh kok ke Fadel, jangan Pak Martin, supaya USG itu disampaikan oleh pengacara Om Rasman. Kalau Loli kemarin nggak keburu dijemput paksa, kan aku sama Fadel mau ketemu Om. Makanya saya datang mau ketemu Om. Saya tanya, kenapa kamu cari Om? Saya yakin Om bisa selesaikan. Nah, pertemuan kami yang singkat itu memang sangat membuat dia, saya lihat, nyaman. Dan istri saya memang dia paham psikis anak ini. Ditambah anak saya juga kali pegang-pegang rangkul-rangkulan.
anak ini udah terbiasa menyesuaikan diri dengan situasi. Makanya dari kasus ini untuk Fadil, saya harapkan dan saya desak agar disegera dihentikan. Nah, justru yang harus naik adalah laporan saya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui undang-undang IT dan laporan saya terhadap penganiayaan, dugaan penganiayaan. Jadi kasus ini tentang Loli di safe house sangat aman dan disepakati dengan 4 lembaga yang menangani Loli bahwa NN tidak diperkenankan bertemu dengan Loli sampai Loli dewasa 4 bulan lagi. Dan kalau Loli ngomong ke saya, sampai kapanpun gue nggak mau manggil dia mama, tapi terserah Loli. Minimal 4 bulan ini gue jagain dia. Ada wartawan yang nanya, Bang, abang sudah siap nerima Loli? Siap, istri saya siap. Loli tinggal pilih, mau di rumah saya di Medan juga ada, anak saya juga ada, dokter juga di sana ngurusin, di sini juga Bu Ade Medan. Kita semua siap. Saya akan anggap dia sebagai anak saya yang ke-9. Walaupun Loli sudah dewasa, saya sudah berikrar dan keluarga dan Loli, dia anak saya yang ke-9. Dia 18 tahun, dia akan seperti apa? Kalau Loli nanti selesai, ingin menyelesaikan SMA-nya, paket C misalnya, kita sesuaikan dari pendidikan di UK, saya urus pendidikan dia. Karena saya kira dia menyelesaikan paling nggak SMA, baru dia menempuh kehidupan rumah tangga dia. Segitunya kita, bukan saya mau cari nama, enggak. Memang kami berpikir begitu. Jadi tidak ada yang namanya sekarang, oh ini saya ibunya, saya jaga, nggak gitu lagi. Dan kenapa negara membawa dia ke rumah sakit Polri? Karena lembaga ini sudah paham keterangan Loli dan yang saya sampaikan itu logik, sehingga Loli diselamatkan. Begitu. Itu tentang